Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan. Kekongruenan dua bangun datar disebut kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Nah, dari pengertian ini kita dapat menentukan dua syarat kekongruenan dua bangun datar. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, simbol kekongruenan adalah seperti ini. Baik, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar berikut kita akan menentukan manakah gambar yang kongruen dan mana yang tidak kongruen. Oke, yang pertama, lihat gambar mobil ini. Nah, lihat gambar mobilnya ini. Nah, gambar mobil ini adalah gambar yang kongruen. Selanjutnya, gambar ini tidak kongruen karena bentuknya berbeda. Selanjutnya, kita lihat gambar kursi yang ini tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Selanjutnya, kursi ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, perhatikan gambar 5 buah pensil. Nah, ini kongruen atau tidak? Lihat bentuk sama ukurannya. Ternyata bentuk sama ukurannya sama, sehingga kelima pensil tersebut kongruen. Selanjutnya, dua pensil sama satu pensil sama satu pulpen ini tidak kongruen karena bentuk dan ukurannya berbeda. Selanjutnya, bingkai foto ini kongruen karena bentuknya sama, ukurannya juga sama. 40, panjangnya 60, di sini juga panjangnya 60. Jadi bentuknya sama dengan panjang masing-masing sisinya juga sama besar. Selanjutnya, perhatikan dua buah persegi. Nah, di sini bentuknya sama dan ukurannya sama, sehingga persegi ini bisa disebut kongruen. Nah, kita masuki contoh selanjutnya. Nah, lihat kedua bingkai ini ukurannya berbeda dan bentuknya berbeda. Maka dua bingkai ini tidak kongruen. Nah, karena ukurannya berbeda. Selanjutnya, lihat persegi panjang yang di bawah ini merupakan persegi panjang yang kongruen karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Selanjutnya, lihat ketiga bintang ini ukuran dan bentuknya sama, sehingga ketiga bintang ini juga disebut dengan kongruen. Nah, yang selanjutnya, lihat ini dua bangun datar ini ukurannya berbeda, sehingga bisa disebut tidak kongruen. Nah, lanjut. Lihat tiga buah tabung yang ini ukuran sama bentuknya sama, sehingga tabung tersebut kongruen. Selanjutnya, lihat bintang. Dua bintang ini, lihat. Nah, ukurannya berbeda sehingga tidak kongruen. Nah, lihat gambar bola ketupat sama persegi. Nah, tidak kongruen. Nah, selanjutnya ada dua buah tabung ukurannya berbeda sehingga kedua tabung tersebut tidak kongruen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, contohnya segi 4 A, B, C, D dan W, X, Y, Z. Ini A, B, C, D, ini W, X, Y, Z.
Nah, segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ. Pada gambar di bawah ini kongruen. Nah, kalau kongruen berarti sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Nah, kita tinggal menentukan nih pasangan sisi-sisinya dan pasangan sudut-sudutnya. Oke, bisa. Yang pertama, sisi AB berpasangan sisi WX. Selanjutnya, sisi BC berpasangan dengan sisi XY. Selanjutnya, sisi CD berpasangan dengan YZ. Selanjutnya, sisi DA berpasangan dengan sisi ZW. Nah, sehingga diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian AB dan WX, BC dan XY, CD dan YZ, DA dan ZW. Nah, sudah ketemu sisi-sisi yang bersesuaian, kita mencari pasangan sudut-sudutnya. Sudut A dengan sudut W, sudut B dengan sudut X, sudut C dengan sudut Y, sudut D dengan sudut Z, sehingga diperoleh pasangan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut Y, sudut Z, di sini Z ya, sudut Z, sudut Z, dan sudut D. Oke, kita rubah yang ini ya, sudut Z dan sudut D. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Nah, perhatikan ada 3 buah persegi. Nah, kita diminta untuk mencari manakah persegi di samping yang kongruen. Nah, ingat syarat kekongruenan, sisinya sama besar, sudutnya sama besar. Jadi sisinya itu sama panjang, sama ukurannya, dan sudutnya juga sama besar. Itu dikatakan kongruen. Oke, yang pertama kita cari sudutnya. Karena ini merupakan persegi 4, bentuk persegi yang memiliki sudut 4 yang berbentuk siku-siku semua, maka ketiga bangun tersebut, ketiga persegi ini memiliki besar sudut yang sama, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Setiap persegi memiliki 4 buah sudut siku-siku, maka persegi A, B, dan C besar sudutnya sama. Nah, kita sudah mencari sudut-sudut yang bersesuaian. Selanjutnya kita mencari panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, kita cari dulu persegi A dan B. Persegi A dan B panjang sisi-sisinya yang bersesuaian tidak sama panjang, karena yang A itu panjangnya 8, yang B panjangnya 9. Lanjut, kita cari persegi antara persegi B sama persegi C, sehingga persegi B dan persegi C panjang sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, karena panjang persegi B itu 9, panjang persegi C adalah 8. Nah, yang terakhir, pasangan antara persegi A dan C. Ternyata panjang sisi-sisinya ini sama, karena sama-sama berukuran 8. Sehingga dari ketiga persegi tersebut, yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Nah, selanjutnya menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, perhatikan gambar trapesium A, B, C, D dan PQRS yang kongruen. Berarti panjang sisi dan besar sudutnya sama. Nah, kita tinggal cari yang pertama, panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR.
Nah, yang kedua kita diminta untuk mencari besar sudut R dan besar sudut S. Nah, kita jawab dulu yang A. Nah, lihat AD. Nah, AD, sisi AD, nah ini. Nah, sisi AD ini itu sama dengan PS. Besarnya 15 cm. Selanjutnya DC. DC itu sama dengan RS. Besarnya 16 cm. PQ, ini PQ itu besarnya, panjangnya sama dengan AB, sehingga PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Nah, yang terakhir QR, mana QR? Yang ini itu sama dengan BC, panjangnya sama dengan 21 cm. Nah, selanjutnya kita mencari besar sudut R. Nah, yang pertama kalian harus ketahui besar sudut Q yang ini sama dengan besar sudut B. Nah, sudut B tadi besarnya adalah 40 derajat, sehingga sudut Q sama dengan sudut B sama dengan 40 derajat. Yang ditanya adalah sudut R. Sudut R-nya yang ditanya. Nah, sudut R itu berpelurus dengan sudut Q. Karena berpelurus, maka sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180. Nah, kita tinggal substitusikan nilai sudut Q dengan 40 derajat, sehingga diperoleh besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut Q. Besar sudut R sama dengan 140 derajat. 180 itu dikurangi 40 derajat. 40 derajat dari mana? Dari besar sudut B itu sama dengan besar sudut Q. Nah, next kita cari besar sudut S. Nah, sudut A itu sama dengan sudut P. Nah, sudut A ini sama dengan sudut P. Nah, yang dicari adalah sudut S, maka sudut S ini berpelurus dengan sudut P. Berapakah besar sudut S? Nah, karena saling berpelurus, maka sudut S ditambah besar sudut P sama dengan 180. Nah, seperti yang tadi, maka sudut S itu sama dengan 180 dikurangi besar sudut P. Besar sudut P adalah 60 derajat, sehingga diperoleh besar sudut S adalah 180 dikurangi 60 derajat, sehingga diperoleh besar sudut S sama dengan 120 derajat. Oke. Nah, materi selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Ada dua syarat di sini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada dua segitiga. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga DEF. Nah, lihat keterangan di sini. Sudut B dan sudut E adalah sudut yang bersesuaian. Sudut ini, sudut B sama sudut E itu saling bersesuaian, sehingga besarnya sama. Sisi AC itu sama dengan DEF. Nah, berarti sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Nah, kita coba cari pasangan yang lainnya. Yang pertama, tadi AB
AB ini itu sama dengan DE. Selanjutnya BC itu sama dengan EF. BC, panjang sisi BC itu sama dengan EF, sisi yang bersesuaian. Selanjutnya adalah tadi AC sama dengan DF. Nah, kita cari lagi sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F, sehingga diperoleh sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Nah, inilah contoh untuk mencari atau mengetahui dua buah segitiga dikatakan kongruen, yaitu ada dua syaratnya. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baik, semoga video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.